Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sekalian. Bertemu kembali hari ini di channel TMC Vlog. Bagaimana keadaannya, baik-baik aja kan? Di tengah outbreak kali ini kita akan membahas hari ini salah satu riding gear. Dari bungkusnya aja, dari cover helmnya aja udah ketahuan bahwa ini adalah helm dari JP Helmet. Nah, di video sebelumnya kita kan udah pernah tuh mereview, unboxing segalanya tentang helm JP Signature. Nah, tapi kalau ini helm JP juga retro tapi yang berbeda. Nah, langsung aja kita buka yuk. Ini sob ya. Jadi saya nggak ngebongkar dari boxnya karena boxnya udah taruh di bawah. Ya, dilihat dari bentuknya, sobat bisa lihat di sini adalah bentuknya karbon. Nah, terbuat dari bahan karbon. Yaps. Taruh dulu sini. Ya, sobat bisa lihat di sini. Ini adalah helm berjenis full face. Genrenya tuh helm retro dari JP Helmet juga. Namanya JP Retro Cakil. Menarik banget ya bikin namanya JP Retro Cakil karena bentuknya adalah helm full face retro. Dan memang terkenal kalau bentuk yang kayak begini tuh namanya helm cakil. Helmnya boleh dibilang kalau menurut saya memang banget ngikutin desain motor-motor jadul gitu ya. Yang dimana motor jadul kan gini ya tuh. Helmnya full face tapi bergenre kayak cakil di bagian depannya. Jadi seperti itu. Nah, yang cukup menarik dari apa yang dilakukan oleh JP Helmet ini, mereka menggunakan material yang boleh dibilang cukup mahal ya, cukup mewah, yaitu mereka menggunakan serat karbon sob, full karbon mereka gitu bilang seperti itu. JP Helmet tuh bilang bahwa helm JP Cakil Retro Carbon itu menggunakan bahan shell terluar terbuat dari 100% carbon fiber. Kita ketahui bahwa karbon itu memiliki karakteristik yang memiliki kekuatan tuh di atas plastik ya, plastik PE, plastik apa, dia lebih kuat. Namun dia juga punya karakteristik di mana dia tuh punya bobot yang cukup ringan sob, cukup ringan. Jadi boleh dibilang tujuan utamanya selain dia kuat pada saat dia memproteksi kita jatuh gitu ya. Misalkan ya, jangan sampai jatuh seperti itu. Dan juga dia pada saat dipakai itu jadi ringan. Nah, selain itu di bagian luarnya itu menggunakan karbon gitu ya, menggunakan karbon. Tentunya dikasih finishing juga gitu ya. Finishingnya seperti apa? Finishingnya sih nggak terlalu neko-neko banyak gitu ya untuk JP Helmet Retro Cakil ini. Mereka menggunakan kayak pewarnaan di sini gitu ya. Ada brand JP Helmetnya, lalu ada kayak grafis tengah gitu dari depan juga ya, dari depan. Nah, mereka tidak menggunakan banyak warna dan banyak variasi warna gitu ya. Hanya mereka menggunakan kayak warna di sini tuh, kalau saya milihnya warna hitam karena saya pengen yang lebih universal, bisa dipakai di semua motor gitu ya. Hitam dicampur dengan warna karbon gitu ya, dan sedikit line berwarna silver. Itu tuh sangat sangat umum banget dan sangat boleh bilang bisa dipakai kemana aja. Nah, JP Helmet juga menghadirkan warna-warna lain gitu ya, kayak misalkan di sininya tuh ada kayak warna merah, terus ada warna-warni merah dicampur biru, dicampur apa, ada yang kuning, dan juga ada kayak kotak-kotak racing block di sini. Dan itu boleh dibilang sih cukup menarik sih ya. Mereka menghadirkan desain-desain yang boleh dibilang minimalis bagi saya gitu ya. Minimalis kenapa? Karena mereka sendiri ingin memperlihatkan atau mengekspos bagian warna yang
menurut saya yang cukup mewah ini, yaitu warna karbonnya itu sendiri sob, sehingga mereka tidak membubuhkan banyak banget di sini kayak grafis-grafis seperti itu. Dan itu juga menurut saya sih karena memang sifat dari penggunaan helm retro, di mana helm retro itu biasanya juga digabung dengan motor yang retro, itu lebih mengutamakan eleganitas dari motor itu sendiri dan juga helmnya itu sendiri. Jadi mereka tidak banyak menghadirkan banyak kayak grafis-grafis warna yang malah jadi bikin kayak orang tuh nggak ngelihat atau tidak fokus ke tema dari retronya itu sendiri. Bagian depannya itu nyambung ke bagian belakang, lalu di belakang itu udah kayak belt gitu ya, kayak pengikat belt gini. Kenapa? Karena biasanya pengikat belt ini untuk menjaga belt belakang dari penggunaan goggle. Nah, tidak seperti JP Signature ya, yang sudah kita review sebelumnya. JP Signature tuh kayak memperoleh kayak visor di bagian depannya. Nah, kalau di ini JP Retro Cakil ini dia tidak dapat visor di bagian dalam. Bentuknya tuh bener-bener kayak gini, dan menurut saya juga desainnya juga nggak sama dengan helm JP Signature, beda banget mulai dari depan sampai belakang. Ini lebih ke rounded gitu ya, sedangkan JP Signature ada sedikit gaya edgy-nya dikit kalau di sini, atau bersudut gitu ya, edgy itu bersudut, sedangkan di sini tuh lebih rounded. Misalkan kayak di bagian edge sampingnya itu JP helmet tuh menggunakan detail, menggunakan kayak list dengan plastik, cuman dia chrome gitu ya, chrome di bagian sampingnya, juga di bagian bawah untuk proteksi bagian bawahnya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Nah, untuk bagian ventilasi, sobat bisa lihat ya, di bagian atas itu ventilasinya tuh 1, 2, 3 dengan berbentuk horizontal, ada kayak listnya juga, lalu diproteksi dengan kayak ram kecil-kecil gitu ya. Ram itu kisi-kisi. Nah, ada 3, bentuknya sama. Sedangkan di bagian depan, sobat bisa lihat di sini ada 4, kanan dan kiri masing-masing 2 gitu ya. Masing-masing 2, dikasih list juga dan dikasih kayak kisi-kisi ram juga. Nih bagian sini udah pasti untuk masukin udara untuk bagian ke dagu gitu ya, Socin. Sedangkan untuk yang bagian atas dia menghasilkan atau memasukkan udara ke bagian dari paddingnya. Paddingnya sendiri selain di bagian atasnya shelter luar menggunakan bahan karbon, di bagian dalamnya tuh ada kayak shell busa juga sobat sekalian. Oleh karena itu helm ini secara umum lulus sertifikasi ECE menurut JP Helmet dan juga sertifikasi SNI untuk dipakai di Indonesia. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Sobat bisa lihat di sini desainnya tadi ya, cukup oke sih ya. Liner terdalamnya kalau menurut saya liner terdalamnya itu boleh dibilang cukup halus. Paddingnya itu bisa dibuka ya, bisa dibuka untuk bagian kanan dan kirinya untuk bisa dicuci. Cuman tengahnya saya nggak tahu, belum pernah juga. Untuk sistem pengikatnya ya, sobat bisa lihat di sini sudah menggunakan double D-ring. Weh, sobat sekalian buat yang belum pernah nyobain sistem double D-ring tuh caranya gini. Ini kalau ada D gitu ya, masukin 2 gitu ya, masukin dua-duanya talinya. Sementara setelah masukin dua-duanya, masukin lagi tapi cuma 1. Nah gitu. Masukin lagi cuma 1 gitu sobat sekalian ya. Wah, ini agak susah kalau nggak pakai helm nih. Lalu yang arah ininya dibalikin ke belakang untuk di klep atau diklik ke ininya, ke ada kayak kuncian cekekan gitu dah. Nah jadi seperti itu. Ini kuat banget sobat sekalian, double D-ring itu kuat banget dan dipakai di hampir semua ajang balap sepeda motor maupun balap motorsport lain seperti misalkan mobil atau Formula One misalkan seperti itu. Nah jadi seperti itu. Padding dalamnya tuh halus, bisa dicuci untuk bagian padding samping kanan dan kiri. Lalu kalau menurut saya talinya ini double D-ring, cuman dia ini lemes banget untuk bagian talinya yang ini. Nah jadi seperti itu. Helm yang saya pakai ini ukurannya XL ya, XL. Untuk XL itu menurut JP Helmet itu masuk untuk ukuran 61 sampai 62 lingkar kepalanya gitu ya, lingkar kepala 61 sampai 62. Kepala saya sendiri dihitung tuh sekitar 61 gitu ya. Kalau misalkan rambutnya lagi banyak kayak gini mungkin bisa jadi 60, dan kalau rambutnya banyak kayak gini mungkin jadi 61 sobat sekalian. Jadi seperti itu. Karbon
ringan tapi kuat, dan juga dia minus banget kayak pernak-pernik kayak misalkan kayak visor dan segala macam, membuat helm itu jadi ringan banget sob. JP Helmet bilang ini tuh bobotnya tuh sekitar 900-an gram. Nah, saya sendiri belum mengukur berapa 900-nya. Ini tuh mirip kayak kalau saya pernah pakai helm 900 gram itu kayak misalkan KYT Strike Eagle gitu, yang helm buat apa namanya motocross gitu ya. Nah itu tuh ringan banget, 900-an gitu, 900 gram. Nah ini juga 900 gram. Nah 900 gram itu kalau menurut saya pada saat dipakai tuh ya ringan banget gitu. Orang-orang bilang tuh banyak kayak hampir tidak terasa kayak pakai helm gitu ya. Nah, efek dari penggunaan helm yang begitu ringan menurut saya sih bisa membuat ini kita apa namanya daerah layar kita tuh tidak terbebani terlalu banyak. Jadi akhirnya jadi nggak terlalu mudah capek. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Ringan banget karena dipegang juga udah mulai banget kelihatan ringan kayak gitu, sobat sekalian. Nah, pertanyaannya gimana kalau helm ini kita pakai? Kayaknya kita nggak bisa pakai untuk jalan-jalan. Kenapa? Karena lagi apa namanya. Nah jadi seperti itu sobat-sobat sekalian. Yuk langsung aja kita pakai. Sekarang mari kita cobain langsung gimana rasanya memakai helm JP Retro Cakil ini. Yuk ya, biasa kita lepas dulu kacamata, pasang helmnya di kepala. Wis, ini helm XL gitu ya sob ya. Cuman kalau menurut saya sih ngepas enak buat di kepala saya yang apa namanya lingkar kepalanya tuh 60 cm gitu ya. Oke, kunci itu biasa, kunci inian, lalu dijepit, diklik di sini. Nah gitu, jadi seperti itu cara pengunciannya, sobat bisa lihat di sini. Lalu kita cobain pakai kacamata. Walaupun helm itu tidak didesain sampingnya untuk kacamata, tapi menurut saya kalau saya pakai XL dengan lingkar kepala 60 pakai kacamata tetap oke gitu ya. Sobat sekalian butuh juga beli secara terpisah goggle-nya sob. Jadi goggle-nya nanti bisa ditaruh di sini, dijepit di daerah sini. Untuk bagian depannya sobat bisa lihat di sini ya, kayak gini. Untuk di bagian paparan sebelah kiri ya, mudah-mudahan kelihatan ya gitu. Dan untuk paparan di sebelah kanan ya, oke cukup ya. Paparan sebelah belakang nih bingung nih karena saya duduk gitu ya. Nah ini daerah sebelah belakang, mudah-mudahan cukup bisa apa namanya mewakili ya. Jadi seperti itu sobat sekalian pada saat memakai helm JP Cakil Retro ini. Dan feel-nya boleh dibilang memang bener hampir enteng banget gitu, jadi hampir kayak nggak pakai helm gitu ya. Cuman memang kita merasa safe. Kenapa? Karena kita tahu karakter dari material karbon itu memang lebih keras sih pada dasarnya. Jadi boleh dibilang mudah-mudahan helm ini bisa memberikan proteksi juga gitu. Dan menurut saya kalau sobat sekalian punya motor retro gitu ya, bergaya retro, kayak retro yang beneran kayak misalkan Kawasaki W175 atau misalkan menggunakan Yamaha XSR 155 atau punya motor-motor retro yang kecil kayak misalkan RC70 atau yang lainnya, helm ini menurut saya cukup pas gitu ya. Walaupun memang harganya boleh dibilang tidak murah sih ya, sekitar 1,9 ya kalau nggak salah ya, 1,9 juta rupiah gitu ya. Cuman memang ya kita membeli desain dan membeli apa namanya nih material yang terbuat dari karbon. Kalau menurut saya itu. Cuman kalau menurut saya dibandingkan dengan helm-helm karbon lainnya, ini masih boleh tergolong lebih bisa dijangkau gitu dibandingkan dengan helm-helm karbon lainnya. Ya, jadi sobat sekalian itu aja yang bisa saya sampaikan review mengenai helm baru, helm JP Retro Cakil Karbon gitu ya. Mulai kita bisa lihat tadi dari apa namanya desainnya, lalu apa namanya fitur-fitur apa yang ada di sini. Pada dasarnya helm ini basic banget, helm basic banget. Key pointnya adalah
bahannya yang terbuat dari karbon, sehingga bisa membuat kita tuh feel-nya tuh merasa aman karena memang karbon memiliki sifat atau karakter yang lebih keras. Kerasnya dari material karbon ini bisa memproteksi kepala kita. Kedua adalah dia ringan. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan informasi yang bisa saya sampaikan di vlog kali ini bisa berguna bagi sobat sekalian. Silahkan like dan subscribe di youtube.com/tmcblog. Jangan lupa juga follow Instagram kami di @tmcblog. Sampai berjumpa di review dan vlog selanjutnya. Take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.